Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Histeria Horor. Dan pada video kali ini saya akan menceritakan kembali film yang berjudul Perempuan Bergaun Merah yang tayang di tahun 2022. So, sebelum kita masuk ke ceritanya, silahkan tekan dulu tombol subscribe, like, and share biar kalian gak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan selamat datang di segmen Alur Cerita Film. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan cantik bergaun merah bernama Kara. Kara terlihat sangat galau sambil memegang handphone dan jarinya terus merijek telepon dari pacarnya. Sambil menahan rasa galau, Kara pun menghampiri seorang sahabatnya yang bernama Dinda. Ternyata Kara dan Dinda mau ke klub. Kara mengejek Dinda dengan mengatakan, "Din, kita kan mau ke klub, ngapain lu masih pakai jaket bulu kayak lap gitu?" Kara yang jago dandan langsung aja mendandani si Dinda. Saat sedang didandani, Dinda pun bertanya, "Pacar lu kemana? Masa nggak ikut? Mana udah pakai kalung kapel kayak bocah lagi kasmaran lagi." Mendengar hal itu, Kara langsung melepas kalung lope yang sedang dipakainya dan berkata jika ia sudah tidak peduli lagi sama pacarnya. Sesaat kemudian ada yang mengetok pintu apartemen Kara, merasa teman-temannya sudah datang. Kara segera membuka pintu. Saat dibuka, Kara pun heran. Rosa dan Gary mengajak dua orang asing ke acara mereka dalam keadaan mabuk. Gary mengajak Kara untuk mabok dulu sebelum pergi ke klub. Biasa, trik orang gak punya uang tebel, pengen mabok dulu baru OTW karena di klub minumannya mahal-mahal. Akhirnya acara mabok pun dimulai. Terlihat teman-teman Kara seperti orang yang kesetanan, menenggak minuman dengan rakusnya. Di tengah pesta, pacar Kara terus menelpon. Tapi Kara nggak peduli dan lanjut menenggak minuman bersama teman-temannya. Dinda tak kuasa menahan ingin muntah, segera lari ke toilet. Pria yang bernama Wisnu mengikuti Dinda ke WC. Dan pemuda ini ingin memperkaos Dinda. Untung saja, Dinda jago bela diri. Ciat! Si pria itu pun terdorong ke kaca bathtub. Di tengah kepanikan, Dinda pun mencari Kara yang entah berada di mana. Ketika tidak melihat Kara, Dinda pun segera lari ke arah lift. Untung si Wisnu tidak mengejar Dinda. Di keesokan harinya, emaknya Kara yang baru pulang dari luar kota terlihat heran saat melihat rumahnya tidak dikunci. Emaknya panik ketika melihat botol-botol alkohol yang bertebaran. Kepanikan si emak pun semakin tak terbendung. Melihat rumahnya acak-acakan seperti diobrak-abrik maling. Si emak pergi ke kamar mandi dan melihat bercak darah di bak mandi. Dengan tangan yang bergetar, si emak menghubungi Dinda untuk menanyakan keberadaan Kara yang hilang entah kemana dan apa yang telah mereka lakukan semalaman. Mendengar hal itu, Dinda yang panik malah berbohong dengan berkata tidak tahu apa-apa dan berusaha menenangkan si emak. Dinda saat itu berjanji untuk berusaha membantu mencari Kara. Sebulan telah berlalu semenjak hilangnya Kara. Ketika memasang poster Kara, Dinda pun dihampiri pacar Kara yang bernama Putra. Putra masih penasaran dengan apa yang mereka lakukan sebelum Kara menghilang. Putra menanyakan ke Dinda, tapi Dinda tetap terlihat menutup-nutupi kejadian tersebut dan langsung pergi begitu saja. Pada malam harinya setelah sebulan pencarian Kara, belum menemukan titik terang. Si emaknya Kara ini terlihat putus asa dan mendatangi seorang dukun Cina untuk membantu pencariannya. Dan setelah si emak memberikan foto Kara ke si dukun yang memiliki ilmu penerawangan, setelah itu si dukun melakukan ritual, kemudian mengatakan bahwa gadis di foto ini sudah mati. Si emak pun langsung syok mendengarnya dari si dukun. Kembali pada Dinda yang baru sampai di kontrakan yang tiba-tiba dikejutkan oleh adiknya yang bernama Ari. Ari memberi kejutan ulang tahun kepada kakaknya Dinda. Malam semakin larut, Ari dan Dinda terlihat hidup berdua saja setelah kematian kedua orang tuanya. Di keesokan harinya, Dinda ditelepon ibunya Kara untuk segera datang ke rusunnya. Setelah Dinda sampai, terlihat seorang emak-emak sedang protes pada pengelola terkait air rusun yang kotor dan berbau busuk. Setibanya di unit rusun Kara, Dinda langsung disambut si emak yang terlihat kucel seolah tidak pernah mandi. Dinda pun heran dengan kondisi rumah yang berantakan. Dan benar saja, air keran terlihat kotor dan berbau busuk. Dinda pun bertanya pada si emak yang berdoa di depan foto Kara dan seakan menganggap Kara sudah meninggal. Namun si emak terlihat berusaha tegar, kemudian sambil menahan tangis. Si emak memohon untuk yang terakhir kalinya kepada Dinda untuk berkata jujur dan mengungkapkan semua yang Dinda ketahui terkait anaknya.
Walaupun si emak sudah memohon dan ternyata si Dinda tetap mengelak dan berkata jika ia tidak tahu apa-apa. Si emak dengan menahan kekecewaannya kepada Dinda membawa pisau dan masuk ke kamarnya. Dinda pun ketakutan dan segera keluar. Beberapa saat kemudian Dinda dipanggil oleh si dukun dan berkata jika Dinda diikuti sesosok arwah penasaran. Mendengar kalimat tak masuk akal itu, Dinda pun menganggap jika si dukun itu cuma cari pelanggan saja. Kemudian adegan beralih pada Wisnu yang pada saat itu mencoba memperkaos Dinda. Wisnu terlihat sedang mabok dan berjalan menuju lift. Tiba-tiba si Wisnu brengsek ini merasakan aura yang tak biasa. Kok ada bayangan yang mengikuti dia? Dia kira karena efek maboknya. Ternyata sosok Kunti bergaun merah benar-benar terlihat. Lalu tiba-tiba, oh my god. Di keesokan harinya Dinda terbangun karena kebelet boker dan saat Dinda melepas celananya, ia heran. Kok seperti ada seseorang yang sedang mandi? Dengan jantung berdegup, ada sosok tangan yang membuka tirai di sebelahnya. Entah si Dinda udah sempet berak atau emang tainya masuk lagi, Dinda langsung kabur dari kamar mandi. Adegan berganti ketika Dinda dan adiknya Ari sedang menaiki bus Damri. Dinda yang akan pergi ke kampus tiba-tiba heran saat mendapatkan kiriman video grup kelasnya. Ia pun berkali-kali melihat video rekaman tersebut hingga kaget saat melihat sosok bergaun merah. Dinda pun curhat dan mengungkapkan keganjilan itu kepada Putra, di mana ia merasa jika hantu Kara sedang memberi petunjuk untuk mencari keberadaan jasadnya. Mendengar hal itu, Putra jelas tidak percaya dan Dinda pun langsung turun dari taksi. Beberapa saat terlihat si Marco sedang melayat Wisnu yang selesai dikremasi. Marco terlihat syok dengan insiden yang sahabatnya alami. Setelah memberikan amplop sumbangan, Marco segera menghampiri teman-temannya yang sedang membicarakan insiden yang menimpa Wisnu. Dinda langsung menunjukkan penampakan aneh dari video CCTV di dalam lift dan anehnya, Marco terlihat panik saat melihat video tersebut. Kemudian Dinda pun mulai mendesak Marco dan yang lainnya untuk memberitahukan keberadaan Kara, karena Dinda selalu diteror hantu yang mirip dengan Kara. Rosa dan Gary berkata, jika mereka tidak tahu menahu karena setelah Dinda pergi, mereka pun langsung pulang. Di saat itu pula, Putra terlihat mencurigai gelagat aneh Marco yang tiba-tiba pergi. Gary juga langsung mengajak Rosa untuk pergi dari situ. Pada malam harinya, Dinda yang kembali ke kontrakannya tiba-tiba melihat sosok misterius. Sedangkan di sisi lain, Gary pun terlihat muak saat Rosa pacarnya terus membicarakan insiden kematian Wisnu yang berkaitan dengan sosok hantu Kara. Giri pun meminta pacarnya untuk bersikap masa bodoh amat dan jangan pernah membahasnya lagi. Tiba-tiba saja mobil mereka menabrak sesosok makhluk bergaun merah. Saat mereka keluar dari mobil untuk mengeceknya, mereka tidak menemukan apapun. Ketika Gary melihat ke belakang ada sosok merah terbang seperti layangan, Gary pun panik dan langsung tancap gas. Di tengah kepanikan tiba-tiba Gary menerima telepon dari pacarnya yang ngamuk karena ditinggal kabur. Terus yang di sebelah siapa? Gary keluar dari mobil dengan ketakutan dan kebetulan sekali tiba-tiba sebuah mobil melintas dan menghantam Gary. Adegan film kembali ke kontrakan Dinda. Pada tengah malam, adiknya Ari tidak bisa tidur karena mendengar suara berisik dari tetangganya. Saking kesalnya, Ari langsung melabrak dan menggedor pintu tetangga. Ternyata tetangganya sedang membajak sawah dengan brutal. Setelah melabrak tetangganya, tiba-tiba sosok hitam mulai mengikuti Ari dari belakang. Ari ketakutan dan bersembunyi. Setelah beberapa saat kemudian ketika situasi sudah aman, Ari melihat kakaknya keluar kamar dan berlari menghampiri. Ada apa? Tiba-tiba ada suara orang yang sedang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Rosa yang syok setelah pacarnya ketabrak mobil. Kemudian Rosa pun mengungkapkan tentang kejadian aneh sebelum Gary meninggal, di mana pada saat itu tiba-tiba Gary kabur ketakutan setelah menabrak sosok bergaun merah. Rosa bingung kenapa sosok itu mengincar teman-temannya, padahal Rosa merasa jika dirinya tidak melakukan kesalahan. Rosa merasa jika sosok itu akan berusaha menghabisi mereka satu persatu. Hingga di keesokan harinya, Dinda, Rosa, dan Putra mendatangi tempat si dukun yang pernah menyapa Dinda. Mereka meminta penerawangan si dukun untuk mencari orang yang hilang. Ketika si dukun melihat foto, si dukun pun kaget karena yang mereka cari adalah Kara, anaknya si emak. Si dukun langsung mengambil sebuah gulungan dan membukanya. Ia pun menjelaskan jika circle Dinda sedang diincar oleh sosok yang disebut Hong Yi.
di mana Hongyi merupakan mitologi dari Cina yang mengartikan hantu bergaun merah yang penuh amarah dan dendam. Si dukun berkata untuk menghentikan teror ini, kalian harus menemukan jasad Kara. Mendengar hal itu, Dinda yang ingin secepatnya menemukan jasad temannya itu langsung menawarkan diri menjadi mediator. Dengan ritual simbah dukun, tiba-tiba saja Dinda memasuki ruangan gelap. Dan di saat itu pula terdengar suara seseorang yang seperti tenggelam. Dinda seperti diperlihatkan sebuah petunjuk. Kara dimasukkan ke dalam sebuah toran air. Tiba-tiba suasana ruangan menjadi gelap dan si dukun malah kerasukan setan Hongyi dan meneror mereka semua. Dalam keadaan setengah sadar, si dukun pun berkata, jika Dinda harus pergi ke rumah Kara untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Si dukun sempat beradu gulat hingga jatuh dari lantai 2. Selang beberapa saat, tim medis yang datang langsung mengevakuasi si dukun dan Rosa yang terluka. Dinda pun mengajak Putra untuk mendatangi rumah Kara atas petunjuk dukun gila tersebut. Sesampainya di rusun Kara yang terlihat kumuh seperti sudah lama tidak ditinggalin, mereka mencium bau busuk yang semerbak seperti bau bangkai. Setelah Dinda membuka pintu kamar, ternyata sosok itu bukanlah Kara, melainkan si emak yang sudah melakukan ritual untuk menjadi sosok Hongyi dan membalaskan dendam kematian anaknya. Beberapa saat kemudian, acara kremasi si emaknya Kara pun berlangsung. Akhirnya Dinda pun mau untuk jujur dan menceritakan kronologis kejadiannya seperti apa pada malam itu kepada Putra. Dinda tidak begitu mengingatnya, namun yang jelas, hampir saja Dinda diperkaos oleh Wisnu di dalam WC, dan untungnya Dinda masih bisa lolos. Sejak saat itu, ia pun tidak tahu lagi dengan keadaan Kara, Gary, dan Rosa. Di tengah kebingungan, Putra pun menanyakan posisi Marco pada saat itu. Apalagi yang sangat dicurigai adalah gelagatnya Marco. Setelah diingat-ingat, Dinda pun akhirnya sadar jika pada saat itu Marco dengan wajah sangenya mulai kepincut untuk memperkaos Dinda. Mendengar itu, Putra menjadi emosi dan menjerit sejadi-jadinya. Putra pun meminta Dinda untuk segera pulang, sementara dirinya akan mencari Marco untuk mempertanggungjawabkan kelakuan bejatnya terhadap Kara. Adegan beralih ke rumah sakit, di mana Rosa dirawat. Terlihat Rosa seperti sedang encok, kemudian HP-nya berbunyi. Rosa berusaha mengambil HP-nya, dan betapa kagetnya Rosa saat yang menelpon adalah Kara. Tiba-tiba kasur pasien yang Rosa tidurin terlipat seperti sepeda lipat yang mengakibatkan Rosa tewas seketika. Film kembali kepada Dinda yang akan pergi ke WC, kemudian adiknya Ari berusaha untuk mencelakai Dinda. Ternyata sosok Hongyi sudah merasuki adiknya. Namun berkat dibungkus seperti paket yang siap kirim, akhirnya Ari terlepas dari pengaruh Hongyi. Dinda yang panik langsung menghubungi Putra dan memberitahu jika teror Hongyi belumlah berakhir. Dinda pun merasa jika teror Hongyi tidak akan berakhir sebelum mereka menemukan jasad Kara. Dinda mendengar tetesan air dan teringat tentang penglihatannya saat di dunia astral. Seakan mendapat petunjuk, kemudian Dinda langsung mengajak Putra pergi ke rusun Kara karena ia yakin jasad Kara masih berada di sana. Setibanya di rusun, Dinda langsung menggunakan tangga darurat untuk pergi menuju rooftop dan menduga jasad Kara dimasukkan ke dalam toran air. Ketika Dinda membuka toran air tersebut, benar saja ada jasad Kara. Tiba-tiba Dinda heran. Tangis sebagian kalung kapal yang dimiliki Putra. Putra memukul dan memasukkan Dinda ke dalam toran. Dinda terjebak di dalam toran bersama jasad Kara. Kemudian tiba-tiba Dinda mendapat penglihatan gaib dari insiden yang sebenarnya terjadi. Di mana pada saat itu, Putra yang curiga karena teleponnya tidak diangkat-angkat langsung menyusul ke arah rusun pada malam acara itu. Putra memergoki Kara yang sudah dibajak oleh Marco. Kara meminta maaf kepada Putra karena sudah bermain bajak sawah. Putra yang penuh emosi seperti orang kesurupan, tidak sengaja mendorong Kara sampai menghantam bak mandi. Marco pun datang dan ingin menolong Dinda. Dinda memberitahu Marco tentang kejadian sebenarnya. Marco berusaha untuk membebaskan Dinda untuk menebus kesalahannya. Terjadi gelut antara Marco dan Putra. Putra dengan tenaga yang overpower berhasil menewaskan Marco. Di dalam toran, jasad Kara mendekati Dinda seperti mengajak untuk melakukan fusion agar mendapatkan kekuatan hebat untuk mengalahkan Putra.
Benar saja, Toran mulai bergetar dan Dinda yang telah melakukan fusion dengan jasad Kara keluar dari Toran. Gelut antara fusion Dinda dan Kara melawan Putra pun terjadi dengan sengit. Fusion Dinda dan Kara sempat berhasil unggul, tapi ketika Dinda sadar bahwa dirinya dirasuki, tanpa sadar dan membuat fusion Dinda dan Kara lengah, Putra berhasil melukai fusion Dinda dan Kara menggunakan patahan kayu. Ketika Dinda sudah tidak berdaya, Kara keluar dari tubuh Dinda dan menggondel Putra untuk terjun dari rusun dan mati bersama. Di keesokan harinya setelah upacara kremasi Kara, Dinda pun mengganti foto si emak dengan foto kebersamaan Kara. Di saat itu pula, terlihat Ari dan si dukun terlihat baik-baik saja dan film pun berakhir. Gimana teman-teman, film Gadis Bergaun Merah tersebut? Tuliskan di kolom komentar ya. Ada satu pesan moral di balik film tersebut. Kejadian mengerikan berawal dari mabuk-mabukan. So, untuk itu jauhin minuman yang beralkohol ya. Lebih baik minum yogurt Cimory saja. Doakan saja semoga admin di-endorse Cimory ya. Amin. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.